Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ketemu lagi dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, bincang seputar informasi kesehatan. Hai, perkenalkan sebelumnya saya Ibu Elita Sari Kusmawardani. Kali ini kita akan membahas tema tentang persiapan P3K bagi tenaga non-ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Nah, saat ini saya punya narsum yang luar biasa, yaitu Dr. Ano Nugraha MM. Halo Dr. Ano, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah, kalau saya panggilnya Om Ano ya. Om Ano, alhamdulillah bisa hadir pada podcast kita kali ini. Mungkin kita akan membahas kali ini tentang persiapan pembukaan P3K. Baik. Nanti saya ada pertanyaan yang Om Ano ya, mungkin bisa dijawab oleh Om Ano. Gimana Om Ano? Perkenalan dulu atau mau langsung? Langsung boleh, ya. nggak apa-apa. Oke, teman-teman, baik. Sebenarnya kan P3K ini dan CPNS kemarin sudah dibuka untuk teman-teman nakes di Dinas Kesehatan. Nah, sekarang untuk CPNS-nya sudah ditutup ya Om Ano ya. Yeah. Nah, sekarang kan kita akan membuka kembali untuk kategori P3K. Yeah. Nah, mungkin bisa nggak Om Ano memberikan penjelasan atau cerita tentang sebenarnya gimana sih P3K ini? Kapan pendaftarannya, misalnya di awal, atau apa saja sih persyaratan-persyaratannya? Baik, iya Bu, gini Bu, untuk P3K ini memang untuk Kabupaten Purwakarta sampai sekarang belum ada pengumumannya. Hanya kira-kira paling telat itu Oktober pasti kita sudah membuka untuk pendaftaran seleksi P3K untuk Kabupaten Purwakarta tahun 2024. Ya. Untuk sekadar P3K ini sebetulnya merupakan bagaimana cara pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah non-ASN yang memang harus diselesaikan sebelum 31 Desember 2024. Nah, salah satunya dengan pengangkatan CPNS dan pengangkatan P3K untuk tahun 2024 ini. Adapun untuk persyaratan sebetulnya sama dengan persyaratan P3K tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada Insya Allah ya. Sama, ya. Mudah-mudahan persyaratannya sama. Ya, ya. Jadi ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus. Kalau persyaratan umum untuk tenaga kesehatan sekarang umur minimal. Oh, minimal. Umur minimal ada yang tidak kurang dari 20 tahun. Kemudian untuk tidak pernah dihukum. Oh ya. Dihukum itu bukan fakultas hukum tapi Bu. Tidak pernah dihukum atau dipenjara. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian juga tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil, tidak berkedudukan juga sebagai PNS, tidak juga sebagai pegawai ataupun TNI Polri, ya. Nah itu tidak boleh ya. Kemudian tidak menjadi pengurus anggota dari partai politik, ya. Dan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan dilamarnya. Iya, betul. Dan kompetensinya juga harus sesuai dengan yang jabatan yang akan dilamar. Iya. Kemudian harus sehat jasmani rohani, ya. Dan juga bersedia ditempatkan di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sesuai dengan yang dipilihnya. Ya, sesuai dengan jabatan yang dibuka formasinya pada tempat-tempat tertentu. Ya. Kemudian di sini ada juga persyaratan khusus. Jadi kalau persyaratan khusus di sini ada batas usia paling maksimal. Nah, tadi itu. Ya, batas usia maksimal itu kalau untuk tenaga kesehatan ini maksimalnya 1 tahun menjelang pensiun PNS. Jadi tadi bisa sampai 57 tahun gitu. Luar biasa ya. 50. Kemudian juga ada
sertifikat kompetensi yang harus dimiliki dengan ijazah yang diikuti dari perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah yang sesuai dengan pendidikan tadi ya, sekolah dasar ataupun SMP ataupun SMA ataupun D3 dan perguruan tinggi. Ya. Kemudian tadi kalau tadi secara umum tidak boleh yang CPNS, ini juga tidak boleh secara khusus ya, tidak boleh untuk yang sudah lulus ujian CASN yang sebelumnya misalnya gitu. Jadi ini dikhususkan untuk yang belum pernah lulus ya. Untuk P3K ini P3K ya. Kemudian boleh untuk yang P3K sebelumnya bukan ya, tapi untuk pengalaman ini juga harus ada kaitannya pengalaman pekerjaan dengan formasi yang akan dilamar. Ya, jadi kesesuaian dari formasi yang akan dilamar. Tapi nggak ada harus berapa tahun atau ada minimal 2 tahun untuk pengalaman kerja. P3K ini di instansi pemerintah minimal 2 tahun ya. Kemudian yang terakhir mendapat persetujuan dari atasan langsung. Ya, karena atasan langsungnya akan memberikan surat tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang telah bekerja selama berapa tahun di lingkungan instansi pemerintahnya. Itu mungkin Bu untuk persyaratan seleksi umum dan seleksi khusus ya. Iya. Jadi memang tidak banyak berubah ya Om Ano ya dari yang sebelumnya dari 2023 dan sekarang 2024 tidak banyak berubah, mungkin syarat-syaratnya yang lainnya ya. Nah itu teman-teman persyaratan untuk P3K kali ini 2024. Nah mungkin ada satu lagi atau 2 lagi pertanyaan yang mau kita bahas dengan Om Ano, yaitu apa aja sih harus dipersiapkan? Kalau tadi kan syaratnya nih Om, syaratnya harus ijazah segala tadi yang harus sudah bekerja atau lain-lain. Nah sekarang karena mungkin mereka sudah berpengalaman nih di 2023. Nah, 2024 ini apa sih yang harus dipersiapkan supaya mereka kali ini bisa lolos di P3K ini? Apa itu Om? Jadi memang krusial sekali ya dalam tahapan seleksi ini. Yang pertama, seluruh pemohon harus memiliki akun SSC-ASN. Ya, dengan akun SSC-ASN ini semua pemohonnya bisa mendaftarkan ke dalam seleksi P3K. Nah, setelah melihat seleksi P3K ini, kemudian persyaratan-persyaratan juga bisa dibuka di dalam akun tersebut, kemudian mengajukan dan mengisi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Ya, jadi tahapan yang akan dilalui itu ada 2 tahapan Bu untuk seleksi ini. Yang pertama adalah tahapan seleksi administrasi, di mana semua persyaratan yang diupload oleh pemohon ini akan dilakukan seleksi. Jadi misalnya kelengkapan berkas-berkasnya. Nah, ini seringkali di sini terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dalam membubuhkan materai elektronik. Misalnya itu di mana saja yang harus mendapatkan materai elektronik dan ditandatangani. Kemudian juga jenis file yang harus di-upload. Apakah itu file JPG ataupun file yang PDF, mana yang jenisnya, dan ukuran dari filenya ini harus memenuhi ketentuannya. Ya. Nah, ini kita lakukan seleksi administrasi karena di sini juga menyesuaikan antara kualifikasi jabatan yang akan dilamar. Jadi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pelamar. Ya, pelamar ini misalnya tingkat SMA harus melihat kualifikasi jabatan sesuai dengan pendidikan SMA-nya. Kemudian jabatan D3 misalnya untuk apa saja, dia melihat jenis jabatan yang ada sesuai dengan pendidikan D3 yang dibuka. Jadi sesuaian dari kualifikasi dengan jabatan yang akan dilamar. Nah, kalau sudah semuanya mendaftar dan dilakukan seleksi ini, panitia akan melihat mana yang lolos dan mana yang tidak. Jadi yang tidak memenuhi syarat
ini tidak akan lanjut ke seleksi berikutnya. Sedangkan yang sudah memenuhi syarat ini akan lanjut ke seleksi administrasi gitu ya. ya, Om ya. Jadi Iya, memenuhi syarat dia lolos menjadi mengikuti seleksi kompetensi. Ya, jadi untuk kompetensi berarti ada tes yang akan diikuti. Nah, ini tes selanjutnya yang oleh pelamar ini akan diikuti sesuai dengan jadwalnya. Nanti diberikan jadwalnya ya untuk mengikuti CAT. Computer Assisted Test. Ya, jadi di sini sesuai dengan komputerisasi, soal-soalnya dikeluarkan ada 3 jenis. 3 jenis, yang pertama soal kompetensi ada 90 soal. Kemudian soal manajerial ada 25 soal. Ya, dan sosial kultural juga ada 10 soal. Ya, ditambah juga dengan wawancara. Wawancaranya wawancara soal tertulis ada 10 soal. Ya. Nah, dari kesemuanya ini akan dilihat nanti bagaimana nilai yang akhirnya, sehingga di ranking nanti, ranking pertama, ranking kedua, ketiga berdasarkan jabatan-jabatan yang ada. Nah, mudah-mudahan nanti semua pelamar bisa lolos ya untuk mengikuti seleksi ini. Harapannya jadi sebetulnya karena sekarang formasi memang terbatas, sementara yang memang non ASN ini masih banyak. Jadi rekan-rekan harus selalu berusaha sebaik mungkin ya mendapatkan nilai paling tinggi. Karena dengan nilai paling tinggi itu, dengan ranking tadi yang akan dilakukan, nanti yang tidak lulus di tahun ini pun mudah-mudahan bisa menjadi P3K paruh waktu di tahun berikutnya. Dan nanti berdasarkan P3K paruh waktu mudah-mudahan bisa diangkat tahun berikutnya menjadi P3K penuh. Tahun berikutnya lagi menjadi P3K penuh lagi. Nah, itu Bu, sampai semua non ASN-nya bisa selesai. Ya, itu Bu. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu tadi harapan dari Dr. Ano, Om Ano, dan dari kita semua dari Dinas Kesehatan, bahwa teman-teman harus sekarang itu harus maksimal untuk lulus di P3K ini gitu, karena memang dengan pengalaman yang kemarin harusnya sekarang udah bisa semua ya, bisa semua. Dan semangat, jangan sampai ada belum ada takutan sebelum melaksanakan gitu kan. Ada yang seperti takut ini takut itu, jangan sampai itu ya. Memang tetap semangat belajar dan terus mencari informasi kaitan dengan P3K ini. Mungkin itu ya Manu ya, ada lagi? Udah. Mungkin. Terima kasih sudah bergabung di Berisi bincang informasi seputar kesehatan. Terima kasih, kita nanti akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.